Berjumpa lagi dengan saya Suki Lali Haji Ali dengan MTN 022724 Pada pertemuan kedua kita kali ini, saya akan membahas tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, apa tantangannya dan peluangnya. Jadi, untuk memahami praktik perbankan syariah, hari ini kita perlu menengok kembali akar sejarahnya. Pada dasarnya, gagasan tentang lembaga keuangan berbasis syariah sudah muncul jauh sebelum istilah bank syariah dikenal secara formal. Sejak era 1970-an, ketika dunia Islam mulai menyadari perlunya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, tanpa bunga, tanpa gasar, dan masyir, para intelektual dan ekonomi muslim di Indonesia mulai mendiskusikan bagaimana konsep ini bisa ditetapkan dalam praktik ekonomi modern. Namun realisasi nyata dari gagasan tersebut baru terjadi pada awal 1990-an ketika didirikannya Bank Muamalat Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BMI pada tahun 1991. Inilah tonggak sejarah yang menandai lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Bank ini muncul bukan sekedar sebagai institusi keuangan baru, tetapi juga sebagai simbol perlawanan moral terhadap sistem ekonomi yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Perjalanan Bank Muamalat tidaklah mudah. Di awal berdirinya, banyak pihak yang meragukan apakah sistem bank tanpa bunga bisa bertahan dalam kompetisi ekonomi modern. Tapi nyatanya, dengan strategi yang hati-hati dan dukungan para ulama serta kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh, Bank Muamalat berhasil membuktikan bahwa prinsip syariah bukan penghambat, melainkan pembeda yang bernilai. Keberhasilan awal Bank Muamalat menjadi inspirasi bagi munculnya bank-bank syariah lain. Seiring berjalannya waktu, sistem dual banking mulai terbentuk, di mana bank konvensional juga membuka unit usaha syariah. Model ini memungkinkan perkembangan perbankan syariah berlangsung lebih cepat, karena infrastruktur dan jaringan bank induk bisa dimanfaatkan untuk memperluas layanan berbasis syariah. Selama 2 dekade terakhir, pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, meskipun pangsa pasarnya masih relatif sangat kecil dibandingkan bank konvensional. Data OJK menunjukkan bahwa aset perbankan syariah telah melampaui 800 triliun dengan lebih dari 30 juta nasabah dan jaringan layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun pangsa pasar nasional masih berkisar 7-8%, artinya masih banyak ruang untuk tumbuh. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata industri ini lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah terus meningkat, terutama di kalangan muda dan para pelaku mikro yang mencari sistem keuangan yang adil dan beretika. Tantangan dalam praktik perbankan syariah. Meski pertumbuhannya menjanjikan, industri perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa di antaranya yaitu 1. Pemahaman masyarakat yang masih rendah. Banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami perbedaan fundamental antara bank syariah dan bank konvensional. Akibatnya, keputusan memilih bank sering didasarkan pada faktor praktis seperti lokasi, biaya, dan kecepatan layanan, bukan berdasarkan pada nilai-nilai syariahnya. 2. Keterbatasan SDM dan literasi keuangan syariah. Industri ini membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya menguasai ilmu ekonomi modern,
tetapi juga memahami prinsip fikih muamalah. Keterbatasan tenaga ahli membuat pengembangan produk seringkali berjalan sangat lambat. Ketiga, inovasi produk yang masih terbatas. Beberapa produk syariah masih dianggap meniru produk konvensional. Tantangannya adalah menciptakan produk yang benar-benar unik sesuai dengan syariah, tapi juga kompetitif di pasar. 4. Skala usaha yang masih kecil. Banyak bank syariah masih berada pada skala menengah. Dengan modal aset yang terbatas, hal ini membuat daya saing terhadap bank besar konvensional masih sangat lemah. Kelima, persepsi profitabilitas. Sebagian pelaku bisnis menganggap pembiayaan syariah lebih rumit dan kurang fleksibel dibanding kredit konvensional, sehingga adopsinya berjalan sangat lambat. Nah, itu dia. Setelah memahami berbagai tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia, kita perlu menyadari bahwa tantangan bukanlah hal yang harus ditakuti dalam sejarah ekonomi dunia. Justru dari tantangan itulah lahir inovasi, keberanian, dan terobosan baru. Dan hal yang sama berlaku bagi industri perbankan syariah. Lalu, bukan itu saja tantangannya. Ada tantangan lanjutan seperti sinergi, digitalisasi, dan regulasi. Selain tantangan klasik seperti literasi dan skala usaha, ada tantangan yang lebih modern dan kompleks, yaitu tantangan sinergi antara lembaga, adaptasi terhadap teknologi digital, dan kejelasan regulasi lintas sektor. Pertama, kurangnya sinergi antara lembaga keuangan syariah. Ekosistem ekonomi syariah tidak hanya terdiri dari bank, ada lembaga keuangan mikro, asuransi syariah, pasar modal syariah, zakat, wakaf, dan koperasi syariah. Namun sayangnya, kolaborasi antar sektor ini masih sangat lemah. Banyak potensi sinergi yang belum tergarap. Misalnya, dana wakaf produktif bisa diintegrasikan dengan pembiayaan UMKM syariah melalui bank, tetapi dalam praktiknya masih jarang terjadi. Kedua, tantangan digitalisasi dan fintech syariah. Dunia perbankan sedang bergerak cepat ke era digital. Nasabah kini menuntut kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Bank syariah tidak bisa mengandalkan cara-cara tradisional. Tantangannya bukan hanya soal menyediakan aplikasi mobile, tapi juga memastikan bahwa sistem digital tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah. Hadirnya fintech syariah membawa peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, fintech mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM, tapi di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, bisa muncul praktik yang menyimpang dari prinsip syariah, misalnya ketidakjelasan akad atau potensi gahar dalam transaksi online. 3. Tantangan harmonisasi regulasi. Regulasi industri keuangan syariah di Indonesia saat ini sudah cukup banyak, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi antara OJK, BI, DSN, MUI, dan Kementerian Keuangan masih memiliki domain dan pendekatan yang berbeda. Akibatnya, inovasi produk sering terkendala oleh proses perizinan yang panjang atau interpretasi hukum yang belum seragam. 4. Isu keberlanjutan. Dunia saat ini sedang bergerak menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Bank syariah sebenarnya memiliki prinsip yang sangat dekat dengan konsep ini, yaitu keadilan sosial, etika, dan tanggung jawab lingkungan. Namun penerapannya masih terbatas. Belum banyak bank syariah yang mengintegrasikan green financing atau proyek ramah lingkungan sebagai dari
portofolio pembiayaannya. Nah, setelah membahas tantangan-tantangannya, mari kita lihat dari sisi lain, yaitu peluangnya. Karena di balik setiap kesulitan selalu ada ruang untuk tumbuh dan berinovasi. Pertama, populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 230 juta muslim. Ini bukan hanya fakta demografis, tapi potensi ekonomi luar biasa. Jika bagian kecil saja dari populasi ini memindah transaksi ke bank syariah, maka pangsa pasar bisa melonjak drastis. Kedua, dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Dukungan ini termasuk dalam bentuk insentif pajak, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta promosi produk halal nasional. Ketiga, pertumbuhan kesadaran masyarakat generasi muda. Generasi muda muslim di Indonesia semakin melek terhadap konsep halal lifestyle. Mereka tidak hanya peduli pada makanan halal, tetapi juga keuangan halal. Fenomena ini menciptakan pasar baru yang luas, terutama untuk layanan keuangan digital berbasis syariah. Keempat, integrasi keuangan sosial Islam. Salah satu peluang terbesar yang sering terlupakan adalah potensi integrasi antara sektor keuangan komersial syariah dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bayangkan jika wakaf produktif bisa diinvestasikan melalui skema masyarakat atau mudharabah, bank syariah bukan hanya berperan sebagai lembaga profit, tapi juga sebagai motor pembangunan sosial. Dua, dukungan OJK dan BI. Otoritas Jasa Keuangan aktif mendorong program literasi dan inklusi keuangan syariah, termasuk penyusunan roadmap pengembangan industri keuangan syariah. Sementara itu, Bank Indonesia mengembangkan industri keuangan syariah seperti sukuk bank sentral dan kebijakan moneter berbasis akad syariah. Ketiga, kolaborasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berperan penting dalam menyatukan langkah lintas lembaga, dari perbankan, asuransi, hingga sektor halal. KNEKS juga berupaya memperkuat riset dan inovasi dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Era digital membawa perubahan besar pada perilaku masyarakat. Semua serba cepat, instan, dan terkoneksi. Baik bagi perbankan syariah, ini bukan ancaman, melainkan peluang besar untuk memperluas jangkauan. Pertama, digitalisasi layanan. Kini banyak nasabah tidak pernah datang ke kantor cabang. Semua dilakukan lewat aplikasi. Bank syariah harus merespon tren ini dengan menciptakan platform digital yang ramah pengguna dan tetap sesuai dengan syariah. Kedua, kolaborasi dengan fintech. Daripada bersaing, bank syariah bisa berkolaborasi dengan fintech. Misalnya, fintech syariah menyediakan akses pembiayaan mikro berbasis akad murabahah, sementara bank syariah menjadi penyalur modal dan pengawas kepatuhan syariah. Ketiga, analisis big data dan AI untuk keuangan syariah. Teknologi big data dan kecerdasan buatan bisa membantu bank syariah memahami perilaku nasabah, memprediksi resiko pembiayaan, dan merancang produk yang lebih sesuai. Bayangkan jika analisis data bisa digunakan untuk menilai tingkat keberkahan usaha, bukan hanya profitabilitas.
keempat, blockchain dan smart contract syariah. Konsep smart contract berbasis blockchain memiliki potensi besar dalam menciptakan transparansi akad syariah. Dengan teknologi ini, setiap transaksi bisa dicatat otomatis tanpa manipulasi sesuai prinsip kejelasan. Lalu, bagaimana membangun citra dan kepercayaan publik? Selain faktor teknis dan regulasi, ada hal yang tak kalah penting, yaitu kepercayaan. Kepercayaan adalah mata uang utama dalam industri keuangan. Untuk memperkuat kepercayaan publik, perbankan syariah harus menunjukkan dua hal, yaitu pertama, integritas syariah, bahwa seluruh kegiatan benar-benar sesuai dengan prinsip Islam, bukan sekedar legal. Kedua, kinerja profesional, di mana bahwa bank syariah mampu memberikan layanan yang cepat, efisien, kompetitif seperti bank konvensional. Di sini penting juga untuk menghindari kesan bahwa bank syariah hanya untuk umat Islam. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan etika bisnis adalah nilai universal. Banyak nasabah non-muslim yang tertarik dengan prinsip keuangan syariah karena melihatnya sebagai sistem yang lebih etis dan stabil. Untuk mewujudkan perbankan syariah yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, dibutuhkan strategi pengembangan yang terencana, menyeluruh, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Beberapa strategi yang telah dan sedang diupayakan yaitu pertama, penguatan skala dan struktur industri. Hal itu salah satu kendala utama industri ini, yaitu skala usaha yang relatif kecil. Oleh karena itu, merger dan konsolidasi seperti yang dilakukan pemerintah dengan pembentukan Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah langkah yang cukup strategis. Namun, penguatan struktur tidak cukup hanya dengan menggabungkan aset. Yang jauh lebih penting adalah membangun fondasi kelembagaan yang kokoh, sistem manajemen risiko yang modern, tata kelola yang baik, serta efisiensi operasional yang mampu menandingi bank konvensional besar. Selain itu, penting untuk mendorong bank syariah daerah agar berkembang. Beberapa BPD syariah kini mulai muncul di tingkat provinsi, seperti di Jawa Barat dan Aceh. Daerah-daerah yang basis masyarakat religius kuat bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Kedua, pengembangan produk yang inovatif dan kompetitif. Produk perbankan syariah harus terus berinovasi agar relevan dengan kebutuhan zaman. Tidak cukup hanya menjual produk dengan nama-nama Arab tanpa nilai tambah. Kuncinya adalah bagaimana akad syariah diterjemahkan dalam bentuk produk yang sederhana, praktis, dan kompetitif. Contohnya, produk pembiayaan mikro berbasis musyarakah mutanafisah yang memungkinkan masyarakat kecil membeli rumah tanpa bunga. Tabungan pendidikan berbasis mudharabah yang tidak hanya memberi keuntungan finansial, tidak juga menanamkan nilai pendidikan finansial Islam. Kartu pembiayaan syariah yang menggunakan akad kafalah dan ijarah sehingga bebas bunga tetapi tetap fleksibel. Inovasi produk juga harus menyasar sektor real, misalnya pembiayaan untuk industri halal, agribisnis berkelanjutan, dan usaha kreatif berbasis komunitas muslim. Ketiga, literasi dan edukasi keuangan syariah. Sebesar apapun potensi pasar, tanpa pemahaman masyarakat, industri tidak akan tumbuh optimal. Oleh karena itu, strategi pengembangan berikutnya adalah literasi keuangan syariah yang masif dan terukur. Bank Syariah Indonesia atau BSI, OJK, dan KNEKS kini aktif menjalankan program edukasi publik. Namun literasi tidak boleh berhenti di level formalitas. Mahasiswa ekonomi misalnya perlu dibekali dengan pemahaman
mendalam tentang fikih muamalah, akad transaksi, dan manajemen risiko syariah. Perguruan tinggi memiliki peran strategi. Jurusan-jurusan ekonomi Islam dan perbankan syariah harus menjadi motor inovasi, bukan sekedar tempat belajar teori, penelitian, dan kolaborasi antar akademik. Untuk industri perlu diperkuat untuk menciptakan solusi nyata di lapangan. Lalu keempat, digitalisasi dan transformasi teknologi. Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Dalam era banking, nasabah menuntut layanan cepat, aman, dan mudah diakses kapan saja. Bank syariah harus membangun platform digital yang kuat, tidak hanya sebagai aplikasi transaksi, tetapi juga sebagai ekosistem keuangan syariah digital. Bayangkan satu aplikasi yang tidak hanya melayani tabungan dan pembiayaan, tetapi juga zakat, infak, dan sedekah digital, investasi halal, pembiayaan UMKM syariah, dan wakaf produktif online. Jika layanan ini bisa diintegrasikan, maka perbankan syariah akan menjadi gerbang utama ekonomi halal digital di Indonesia. Kelima, peningkatan kualitas SDM dan kepemimpinan syariah. Tidak ada industri yang bisa maju tanpa sumber daya manusia yang unggul. Dalam konteks perbankan syariah, tantangan lebih kompleks. Seorang profesional harus menguasai ilmu ekonomi modern, sekaligus memahami prinsip syariah. Karena itu, pendidikan dan pelatihan menjadi kunci. Bank syariah perlu memiliki akademik internal untuk melatih pegawai tidak hanya dalam bidang teknis perbankan, tetapi juga dalam etika bisnis Islam, manajemen risiko syariah, dan inovasi produk berbasis akad. Lebih dari itu, dibutuhkan kepemimpinan transformasi sosial. Pemimpin bank syariah harus memiliki visi jangka panjang, kemampuan beradaptasi, dan integritas moral tinggi. Perbankan syariah bukan sekedar bisnis, tetapi juga amanah. Keenam, sinergi ekosistem ekonomi syariah. Bank syariah tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari ekosistem besar ekonomi syariah, yaitu industri halal, zakat, dan wakaf, koperasi syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dengan membangun ekosistem yang saling terhubung, perbankan syariah bisa memperluas fungsi sosial dan ekonominya. Misalnya, hasil keuntungan dari pembiayaan komersial bisa dialokasikan untuk dana sosial produktif. Sebaliknya, dana wakaf bisa mendukung pembiayaan sektor mikro. Sinergi inilah yang akan menciptakan ekonomi syariah yang inklusif, di mana profit dan keberkahan berjalan beriringan. Peran pendidikan dan perguruan tinggi. Lalu di sini juga ada peran pendidikan dan perguruan tinggi. Mahasiswa ekonomi, khususnya yang belajar tentang keuangan dan perbankan, memiliki peran penting dalam perjalanan panjang industri ini. Di kampus, perbankan syariah tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi juga sebagai ideologi ekonomi yang humanistik. Karena itu, perguruan tinggi perlu mengembangkan riset dan inovasi produk keuangan syariah digital, menyusun kurikulum yang mengintegrasikan teknologi dan syariah, mengadakan kerjasama magang dan penelitian dengan bank syariah, mendorong mahasiswa menjadi agen literasi keuangan syariah di masyarakat. Selain itu, perlu dibangun inkubator bisnis syariah di kampus. Mahasiswa tidak hanya belajar tentang akad, tetapi juga mencoba mengimplementasikan model pembiayaan syariah untuk usaha kecil dan koperasi kampus. Dari penjelasan tadi, ada pula dampak ekonomi dan sosial dari perbankan syariah. Keberadaan perbankan syariah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga membawa efek sosial dan ekonomi yang luas, seperti
Pemberdayaan ekonomi umat. Perbankan syariah berperan penting dalam membuka akses pembiayaan bagi masyarakat kecil yang sering tidak dilayani bank konvensional. Dengan prinsip keadilan dan bagi hasil, bank syariah mampu menggerakkan sektor real dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, pemerataan pembangunan. Karena fokusnya pada sektor produktif, perbankan syariah mendorong pemerataan ekonomi ke daerah. Pembiayaan untuk UMKM syariah dan industri halal di luar Jawa, misalnya, ikut memperkuat ekonomi daerah. Ketiga, stabilitas ekonomi nasional. Transaksi syariah yang bebas dari spekulasi tinggi dan berbasis aset nyata menjadikan sistem ini lebih tahan terhadap krisis. Nah, ada pula prospek masa depan perbankan syariah di Indonesia. Mari kita berbicara tentang masa depan. Bagaimana era perbankan syariah Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Nah, pertama, industri ini akan semakin terdigitalisasi. Layanan-layanan keuangan syariah akan berpindah sepenuhnya ke platform digital. Akan muncul banyak kantor cabang yang sepenuhnya beroperasi secara daring dengan efisiensi tinggi. Kedua, akan ada integrasi global. Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah di dunia di kawasan Asia Tenggara dengan populasi besar, sistem keuangan stabil, dan dukungan pemerintah. Indonesia memiliki moral yang kuat untuk menjadi Malaysia berikutnya atau bahkan lebih. Ketiga, ekosistem halal dan keuangan sosial Islam akan menyatu. Bank syariah tidak hanya melayani transaksi komersial, tetapi juga mengelola zakat, wakaf, dan dana sosial produktif. Dengan pendekatan ini, perbankan syariah akan menjadi pilar utama ekonomi umat. Keempat, tumbuh generasi baru profesional keuangan syariah yang berwawasan global, beretika, dan inovatif. Mahasiswa ekonomi hari ini yang mungkin sedang menonton video ini akan menjadi pemimpin industri syariah di masa depan. Dan yang terakhir, perbankan syariah akan semakin menegaskan identitasnya bukan hanya sebagai bank tanpa bunga, tetapi sebagai bank dengan nilai keadilan, kejujuran, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Nah, itu saja penjelasan saya hari ini tentang praktik perbankan syariah di Indonesia. Apa tantangannya dan peluangnya? Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.